kelas 7A, B, dan C. Apa kabar pagi ini? Semoga keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, sebelum kita memulai KBM kita, ada lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu. Kamu berdoa di rumah, ibu berdoa di sini, ya. Kita mulai berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu dari materi surat, Ibu ada memberikan tugas akhir untuk kalian menuliskan surat pribadi kepada salah satu teman kalian yang berada di kelas 7 SMP Santa Teresia, bebas kepada siapa saja. Ada memang beberapa yang sudah mengerjakan, namun ada juga anak-anak ibu yang belum mengerjakan. Ibu harapkan bagi yang belum mengerjakan supaya segera dikerjakan dan dikumpulkan kepada ibu. Boleh melalui GCR atau langsung dari WhatsApp ibu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru. Apa itu materi barunya? Yaitu puisi rakyat. Sudah pernah mendengar kata puisi rakyat? Sudah, ya. Ini tidak asing lagi, ya, karena di SD ini sudah pernah dipelajari. Nah, sekarang kita akan masuk materi puisi rakyat. Nah, apa itu kira-kira puisi? Puisi itu adalah hasil karya sastra untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Itu pengertian umum dari puisi. Nah, sekarang kita akan masuk ke puisi yang lebih spesifik lagi, yaitu puisi rakyat. Jadi, materinya mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian dari puisi rakyat. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan atau mengenali ciri-ciri dari puisi rakyat. Nah, kita langsung saja. Berdasarkan zaman itu waktu, ya. Berdasarkan zaman, puisi itu dibagi menjadi dua. Ada puisi lama dan ada puisi baru. Puisi lama itulah yang disebut dengan puisi rakyat. Yang kedua adalah puisi baru, puisi modern. Nah, puisi lama yang mana itu? Puisi yang berkembang pada masyarakat zaman dahulu. Dan ingat, di situ ada aturan yang mengikat. Jadi puisi yang berkembang pada masyarakat zaman dahulu yang terikat oleh aturan-aturan. Sedangkan sebaliknya, puisi modern, puisi yang berkembang pada zaman sekarang atau zaman now dan tidak diikat oleh aturan-aturan. Jadi puisi-puisi yang sering kali kamu bacakan atau kamu tulis, kamu ciptakan, kamu bacakan, atau boleh puisi orang lain kamu bacakan, itu adalah puisi modern, ya. Nah, tadi kan Ibu katakan bahwasanya puisi rakyat itu adalah puisi yang berkembang pada masyarakat dahulu dan terikat oleh aturan, sedangkan puisi modern tidak terikat oleh aturan. Apa sajakah aturan-aturan itu? Ibu akan jelaskan nanti. Jadi kebalikan dari puisi rakyat tadi terikat. Kalau puisi modern tidak ada aturan yang mengikat, bebas, freedom. Oke? Nah, sekarang kita langsung saja menjelaskan apa sih aturan-aturan yang mengikat puisi rakyat itu. Jadi namanya aturan, ya kalau tidak sesuai dengan aturan maka dianggap melanggar, atau dalam puisi, dalam konteks puisi, kalau tidak sesuai aturan maka tidak dianggap sebagai puisi rakyat. Perhatikan. Nah, yang pertama, bahwasanya puisi rakyat itu katanya tidak memiliki penulis atau anonim. Berbeda dengan puisi modern. Misalnya kita buat pahlawan, karya, bla 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 bla. Nah, ada nama pengarangnya, kan? Nah, kalau puisi rakyat tidak ada nama pengarangnya, anonim. Tidak tahu kita siapa yang mengarang. Contoh, kalau ada semut di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalian tahu siapa yang mengarang itu? Tidak tahu, kan? Nah, itu dia. Bahwasanya puisi rakyat itu anonim. Kita tidak tahu siapa pencipta atau pengarangnya. Yang kedua, menyampaikan atau memiliki pesan atau pesan moral atau amanah kepada pembaca atau kita sebagai pendengar. Yang ketiga, terikat oleh aturan-aturan. Itulah yang Ibu katakan tadi di pengertian puisi lama. Yang pertama, apa saja aturan itu? Katanya di dalam Ibu jelaskan dulu bahwa puisi rakyat itu dalam konteks ini kita ada 7 sebenarnya, tapi dalam konteks ini kita akan belajar 3 saja. Pantun, syair, gurindam. Nah, katanya di dalam pantun ada aturan yang mengikat dalam jumlah baris. Apa itu? Bahwasanya syaratnya
Pantun itu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Syair terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Dan yang terakhir, gurindam terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Lalu aturan yang kedua, katanya puisi rakyat itu memiliki rima. Rima itu apa? Bunyi akhir dari setiap baris dalam puisi rakyat. Untuk pantun, bunyi akhirnya atau rimanya ABAB, syair AAAA, gurindam AA. Ibu kasih contoh ya. Perhatikan. Ini. Ada keledai di pinggir rawa, lalu tercebur karena dungu. Berbaiklah pada orang tua agar disayang Tuhanmu. Nah, bunyi ayat dari setiap baris tadi, baris pertama rawa A, baris kedua dungu U, ketiga tua A, keempat Tuhanmu U, A U A U. Maka bunyi ayat yang kita dengar A U itulah disebut rima. Nah, tadi bunyi ayat di baris pertama kan A, baris kedua U, baris ketiga A, baris keempat U, kan sama kan? Perhatikan, A U A U. Nah, karena ini mirip, maka ini kita sebut saja A. Yang ini kita sebut saja B. Yang ini karena kan sama, kita sebut saja A. Ini sama, kita sebut saja B. Bisa ya? A U A B A B. Oke? Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, untuk pantun katanya sajaknya atau bunyi akhir dari setiap baris dalam pantun itu adalah ABAB, sedangkan syair AAAA. Berarti kalau AAA berarti bunyi AAAA. Jadi bunyi akhir dari baris pertama sampai terakhir itu sama. Sedangkan gurindam AA karena hanya 2 baris, maka baris pertama dan kedua bunyi akhirnya sama. Oke? Kita lanjut yang ketiga. Apa aturan yang mengikat? Aturan yang mengikat dalam jumlah suku kata. Katanya di dalam pantun itu jumlah suku katanya berkisar 8 sampai 12 suku kata, di syair 8 sampai 14 suku kata, dan di gurindam 10 sampai 14 suku kata. Misal ada nih 20 sampai 24 suku kata. Apakah itu termasuk pantun syair gurindam? Tidak. Jadi itu aturannya. Kalau menghitung suku kata seperti ini. Misal ibu kasih contoh makanan. Makan. Oh, kata makan. Oke. Makan itu terdiri dari 5 huruf. MAKAN. 5 huruf. Berapa suku kata kira-kira? 2. Kenapa 2? Cara hitungnya begini. Makan. Dari cara pengejaan, pemenggalan suku kata dari satu kata ini, satu kata terdiri dari 2 suku kata terdiri dari 5 huruf. Cara menghitungnya dipenggal. Makan, minum. Kalau saya makanan, jadi berapa? Makanan. Jadi 3. Makanan. Begitu kira-kira ya. Itu dia tadi jumlah suku kata. Oke, kita lanjut ke struktur puisi rakyatnya. Strukturnya di pantun, bagian baris pertama dan kedua itu disebut syair. Sampiran. Baris pertama kedua disebut sampiran, 3, 4 isi. Nah, bagaimana dengan syair? Di syair itu baris pertama, kedua, ketiga, keempat disebut isi. Dan bagaimana dengan gurindam? Baris pertama dan kedua disebut isi. Jadi hanya pantun yang memiliki sampiran. Selebihnya gurindam dan syair semua baris adalah isi. Nah, apakah itu sampiran? Sampiran itu adalah pengantar untuk masuk atau menyampaikan pesan. Karena tadi di ciri-cirinya bahwasanya puisi rakyat itu berisi amanat atau pesan moral. Nah, disinilah pesan atau amanat moralnya. Nah, untuk sampai masuk ke sini ada sampirannya seperti pengantarnya. Begitu kira-kira ya. Oke, Ibu rasa cukup. Nanti silakan dicatat informasi yang Ibu jelaskan untuk tugasnya supaya sama dengan teman-teman kamu yang sudah nge-zoom tadi.
Boleh buka buku Bu Penamu halaman 115. Lihat yang aktivitas 3. Halaman 115 yang aktivitas 3. Sudah? Kerjakan, tentukan rimanya, rima akhirnya. Tentukan rima akhir puisi rakyat atau pantun 1, pantun 2, pantun 3. Pantun 1 ini sajaknya apa? AB kah, AA kah, atau AA? Oke, setelah kamu tentukan, dalam setiap baris di pantun itu hitung jumlah suku katanya. Misalnya baris pertama, marilah kita tanam halia. Berapa jumlah suku kata? Seperti tadi, makanan. Marilah kita tanam halia. Nah, berapa jumlah suku kata? Ingat ya. Ada kalanya huruf vokal itu a, i, u, e, o bisa berdiri sendiri. Contohnya di kata halia. Bukan halia, bukan. Halia. Jadi si a itu bisa berdiri sendiri. Bisa dihitung satu suku kata. Jadi kata halia itu ada 3 suku kata, bukan 2 ya. Halia. Jadi ada kalanya dia bisa berdiri sendiri. Misalnya ini, itu, ada 2 suku kata, bukan 1. Oke? Tapi tergantung konteks ya. Jadi ingat bahwasanya huruf vokal itu a, i, u, e, o dapat berdiri sendiri, tergantung keadaan. Oke? Itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan di buku penanya di halaman 115 untuk menentukan rima dan jumlah suku kata dari setiap baris dalam pantun di halaman 115, nanti boleh kumpul di GCR atau langsung di WA Ibu, silakan difotokan ya. Harus selesai hari juga karena mudah loh, tidak sulit. Oke, sekian saja pertemuan kita hari ini. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia. Selamat pagi.